Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Erwin di sini. Pak Erwin ini langsung saja Pak Erwin akan membahas tentang bahan pangan setengah jadi. Terutama khusus untuk pertemuan ini kita akan membahas yang berbahan baku dari ikan. Nah sebelumnya Pak Erwin ingin menerangkan dulu yang dimaksud dengan bahan pangan setengah jadi itu apa. Pengolahan bahan pangan setengah jadi itu adalah kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan setengah siap saji. Ingat ya, bahan mentah menjadi setengah siap saji, bukan yang matang. Jadi ini di tengah-tengahnya. Nanti harus diolah dulu untuk dapat dikonsumsi. Ya, seperti itu. Nah, Kenapa kok harus dibuat menjadi setengah jadi? Karena kalau kita ingat, kalau anak-anak ini Pak Erwin kepengen anak-anak mengingat ya, ketika ikan, contohnya ikan, kalian mancing ikan, dapat ikan banyak sekali. Nah, ketika memang langsung diolah. Kalau ada teman banyak yang ikut bantu makan sih nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada yang ikut membantu, cuma kalian yang makan, kalian dan orang tua kalian, adik atau kakak. Padahal dapatnya itu banyak sekali, sampai 2 ember, saking beruntungnya pas mancing. Cemplung strike. Nah, dapat ikan banyak. Kalau ikan yang lain dibiarkan, otomatis nanti akan busuk. Mubazir. Nah, ini ikan yang belum diolah harus diolah dulu agar apa? Tidak mengalami kebusukan. Jadi besok-besok bisa kita masak lagi. Seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan pengolahan bahan pangan setengah jadi. Gitu. Banyak sekali cara yang bisa dipakai, terutama di pedesaan itu sering sekali menggunakan cara-cara seperti itu. Nah, ini Pak Erwin mau bahas apa aja toh yang bisa dari bahan ikan itu, apa aja toh yang bisa diolah menjadi bahan pangan setengah jadi, ya kan? Nah, untuk yang pertama di sini adalah ikan filet, ya kan? Nah, jadi ikan filet, ikan diambil cuma dagingnya saja, tanpa sisik dan tulang. Kadang malah sampai tanpa kulitnya. Jadi benar-benar pure di situ cuma dagingnya saja. Untuk apa? Biasanya untuk yang ikan filet ini, ya kan, biasanya diolah lagi. Bisa langsung kalian masukkan ke freezer dulu, disimpan ke freezer. Simpan ke freezer, ya kan? Difilet, dipotong, diambil dagingnya saja, dibersihkan, terus dimasukkan ke freezer. Nah, untuk apa? Besok-besoknya bisa dipakai lagi. Bisa diolah, ya kan? Dagingnya digiling. Bisa untuk bakso ikan, bisa untuk pempek, bisa untuk banyak sekali. Ya kan? Kadang malah ada yang sampai dibuat steak ikan juga ada. Lihat-lihat ikan yang kalian filet. Otomatis untuk ikan yang difilet ini adalah ikan yang ukurannya besar. Jadi ikan kecil-kecil bisa memang cuma memakan waktu lama dan juga terlalu repot lah kalau ikan kecil-kecil. Jadi biasanya besar-besar itu. Seperti patin itu difilet, patin kakap, ya kan? Patin kakap, terus juga kadang ikan-ikan yang lain. Tengiri, tongkol itu difilet juga kadang. Ya kan, tergantung dari kalian. Nah, terus ada juga dibuat surimi. Surimi ini adalah dari Jepang. Ya kan, olahan daging ikan dari Jepang. Jadi diambil dagingnya, dihancurkan, terus mengalami proses pengawetan. Biasanya dibuat untuk bakso sosis, biasanya sate surimi itu ada, ya kan?
Nah, ini untuk nugget, sosis, nugget, donat ikan dan lain-lain. Gitu. Ya kan? Surimi memiliki kandungan konsentrasi protein myofibril yang sangat tinggi sehingga bisa menghasilkan produk yang elastis dan kenyal. Nah, ini bentuk contoh surimi. Ya kan, tampilannya. Ini olahan. Ini belum yang versi matang belum. Ini jadi diolah dulu lagi. Ini masih setengah. Ya kan? Nah, ini surimi. Surimi pertama digiling, ya kan? Giling dulu, ada proses penggilingan. Terus juga proses pemanggangan. Filet ikan bisa dipanggang dan juga bisa digoreng. Nah, terus juga kadang kalau kita di desa, terutama kalian coba tanya ke ibu-ibu kalian, itu kita bisa menemukan yang namanya ikan asap. Ikan asap. Ikan asap itu seperti apa kalau kalian cari di pasar itu, kepala ikan manyung, ya kan? Yang nanti dibuat mangut, olahan mangut. Itu dia di asap. Terus juga iwak panggang. Kalau istilahnya di sini kan iwak panggang itu. Nah, itu juga dia diasap. Diasap dengan memakai panas dari asap itu biasanya itu memang nanti menghambat pertumbuhan bakteri yang bisa menimbulkan kebusukan itu. Nah, asap. Dendeng ikan. Di beberapa daerah juga ada, kita sering menemukan dendeng, tapi yang dia berasal dari ikan. Biasanya kan kalau dendeng itu berasal dari sapi, tapi karena modifikasi, uji coba di beberapa daerah bisa membuat dendeng yang dari ikan, terutama yang dari rempah-rempah. Indonesia kaya rempah, jadi bisa membuat dendeng ikan. Rasanya juga enak. Nah, tuh ada beberapa olahan yang bisa dibuat dari bahan mentah berupa ikan menjadi bahan setengah jadi. Yang pertama tadi dibuat filet, diambil dagingnya, terus dimasukkan di freezer. Kalau surimi sama filet juga, cuma dia ada proses penggilingan, dilumatkan, terus dijadikan surimi itu tadi. Bisa jadi nugget, bisa jadi bakso ikan. Nah, terus yang tadi asap, ini biasanya di daerah sini banyak, ya kan, ikan panggang itu, ikan panggang, kepala manyung, nah itu dia asap. Memang untuk asap itu kadang beberapa orang dia nggak begitu suka karena apa? Karena dari baunya itu, ya kan, padahal baunya itu yang ada ciri khas khusus tersendiri, ya kan. Dan juga yang terakhir adalah dendeng ikan. Sebenarnya untuk olahan setengah jadi itu masih banyak sekali. Jadi referensi masih ada banyak sekali. Jadi kalian bisa belajar, coba kalian buka YouTube lah, buka YouTube, kalian cari di situ cara pengolahan ikan setengah jadi, kalian cari di situ, nanti ada banyak, nggak cuma langsung dari 4 itu, ya kan, anak-anak. Semoga ini sekian dari Pak Erwin materi kita ketemu lagi minggu depan. Semoga untuk minggu depan kita akan olahan daging, terutama daging ayam dan juga daging sapi. Tuh. Semoga untuk materi berikutnya bisa langsung selesai. Nah, sekian dari saya. Tetap Pak Erwin ingin selalu mengingatkan, jagalah selalu sholat kalian dan juga selalulah belajar. Sekian dari Pak Erwin. Salam optimis.